pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada hal-hal tertentu yang dibayangkan oleh kita keliru, tapi Tuhan mengatakan itu benar. Jadi sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh sadar akan firman Tuhan yang sebentar kita dengar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib yang sebentar kami dengarkan. Tolong kami untuk mengerti dan beri kami anugerah untuk dapat menerima kenyataan bila Tuhan mengatakan itu benar, dan Tuhan melarang kami untuk melaksanakan sesuatu. Tuhan, kami mau taat dan ikut seperti apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 14. Matius 19 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Amin. Sekalian, cara pandang para murid melihat anak-anak itu mengganggu Yesus. Jadi mereka berpikir bahwa hanya orang dewasalah yang tahu menghormati Yesus. Ya, mungkin anak itu waktu datang kepada Yesus, mungkin mereka ada yang duduk di pangkuannya, bergelantungan di bahunya, seperti itu. Karena Yesus memang Yesus yang mengasihi semua orang. Jadi menurut mereka itu mengganggu. Tapi cara pandang Yesus sangat berbeda. Cara pandang Yesus yaitu apa? Melihat bahwa anak-anak itu pun perlu berkat Tuhan. Karena itu dia menumpangkan tangannya pada mereka, memberkati mereka supaya masa depan mereka terjamin oleh kuasa Tuhan sendiri. Nah, sekarang bagi orang tua, saudara sekalian, saya tidak pernah marah dengan anak-anak.
ketika mereka ikut di gereja dan mereka ribut. Saya hanya bilang kepada mereka, tolong jangan ribut dulu. Nah, kita mau dengar firman Tuhan. Nah, yang saya marah ialah di mana anak-anak itu pernah terjadi, saudara sekalian, anak-anak itu naik ke panggung, ambil mic, dibanting. Nah, saya marah sekali. Kenapa? Mic itu sedang mau dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya berpikir bahwa anak-anak ini diganggu oleh kuasa iblis. Ya, kalau mereka misalnya itu di gereja kami ada tumpukan kursi, nah, mereka suka naik ke situ. Nah, kalau mereka jatuh dari situ sangat berbahaya. Nah, itu yang saya marah kepada mereka, cucu-cucu ini. Tetapi lain daripada itu, saya sungguh-sungguh mengasihi semua anak-anak dan tidak pernah membayangkan mereka itu mengganggu ibadah, mengganggu kebaktian. Nah, yang kedua ialah, saudara sekalian, Yesus melihat apa? Katanya, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Anak-anak itu dua hal. Mereka mudah mengampuni, melupakan kesalahan orang lain. Pagi ini mereka bertinju, ya, anak-anak laki-laki, nah, masih kecil itu, kemudian mereka bertinju. Tapi kemudian sore nanti mereka sudah bisa bermain bersama-sama dan kembali. Mana bisa orang tua seperti itu? Paginya bertinju, ya, mungkin malahan paginya bertinju, malamnya, sorenya udah bawa batu lempar ke rumah orang yang tadi bertengkar dengan mereka, atau kemudian bawa ke pengadilan, ya, lapor ke polisi. Saudara sekalian, saya ingin hari ini mengajak kita seperti anak-anak, rendah hati, mudah melupakan kesalahan orang lain, dan ketika mereka bersama dengan Yesus, mereka akrab sekali dengan Yesus. Ya, mereka anggap Yesus sebagai kakak, waktu itu umur Yesus baru 30 tahun, atau abang, atau seperti itu. Jadi saudara sekalian, mari kita sekarang mulai bersahabat dengan Yesus. Mulai sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus itu bukan hanya Tuhan kita, tapi juga sahabat kita. Saya mohon dengan sungguh-sungguh kepada saudara-saudara sekalian untuk menyadari hal ini. Bukankah ada lagu kan? Yesus sahabat kita, ya. Atau ada satu sobatku yang setia, dia tidak pernah tinggalkan diriku. Mari mulai punya hati anak-anak yang bersahabat dengan Yesus, yang akrab dengan Yesus dalam hidup kita. Jangan pernah merasa Yesus itu jauh, Yesus itu tidak akrab dengan kita. Mari kita tinggalkan semuanya itu dan mulai hari ini sungguh-sungguh akrab dengan Tuhan. Sesudah itu kemudian para murid sadar, lepaskan, lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Jadi Tuhan datang kepada kita, kepada anak-anak kita, mau memberi berkat. Apa berkat yang Tuhan siapkan untuk anak-anak kita, anak-anak yang masih kecil itu, yaitu siapkan masa depan yang penuh harapan. Saya bacakan untuk kita sekarang ayat firman Tuhan itu, yang kita ambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dalam terjemahan lain itu penuh pengharapan. Kalau dia penuh, saudara sekalian, dia penuh pengharapan, kemudian dia luber menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kalau dia penuh pengharapan yang hidup, maka dia berarti dia bertumbuh. Itu yang Tuhan mau untuk anak-anak kita, supaya iman mereka bertumbuh sampai menjadi berbuah lebat. Istilah saya ialah anak-anak kita berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, berbuah lebih lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang baru kami sampaikan tadi, baru kami dengar tadi. Tuhan, tolong supaya kami punya hati anak-anak yang mudah melupakan kesalahan orang lain, yang akrab dengan Yesus, dan dengan demikian kami punya masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.